Sudah tahukah Anda bahwa sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam pemilu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Jurnalis Media Group Network akan membedah keduanya dalam penjelasan berikut ini. Pemirsa, di tengah tahapan pemilu 2024 yang telah berlangsung, Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan potensi diberlakukannya kembali sistem pemilihan proporsional tertutup. Penerapan kembali sistem yang telah kita tinggalkan di zaman Orde Baru ini menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Lantas, apa itu sistem pemilihan proporsional tertutup? Kami akan coba untuk menjelaskannya untuk Anda. Ketua KPU Hasyim Asyari jelas tidak sedang bergurau saat melontarkan asumsinya soal kemungkinan kembali hidupnya sistem coblos partai pada pemilu serentak 2024. Dalam pernyataannya di acara catatan akhir tahun KPU Kamis 29 Desember 2022 lalu, Hasyim mengatakan asumsinya berdasar adanya gugatan di MK tentang Undang-Undang Pemilu yang juga berhubungan dengan kondisi faktual kepemiluan saat ini. Pernyataannya ini pun menuai polemik di tengah publik. Lalu, apa sebenarnya sistem proporsional tertutup? Dan mengapa sistem usang ini tak lagi digunakan Indonesia dalam pesta demokrasinya? Sistem proporsional dalam pemilu dibagi menjadi dua jenis, yaitu proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Pada sistem proporsional tertutup, kita sebagai pemilik suara akan disodorkan lembar berisikan daftar partai politik untuk dipilih. Tak ada nama kandidat di sana, jadi hanya logo partai yang akan dicoblos. Nantinya, partai politik dengan suara akumulatif terbanyak dapat menentukan siapa kader yang akan duduk di kursi parlemen berdasarkan urutan nama susunan partai. Berbeda dengan sistem pemilihan proporsional terbuka, di mana partai politik wajib untuk mengirimkan daftar nama kandidat terbaiknya. Nah, daftar ini nantinya akan dimuat dalam lembar suara. Jadi kita sebagai pemilih tahu rincian caleg yang tersedia. Dan nantinya kandidat dengan suara terbanyak akan mulus melenggang ke gedung parlemen. Kedua sistem ini tentu punya celah dan kelebihan. Ketua Perludem Hoirunisa Agustiati punya penjelasannya. Kan kalau dengan sistem pemilu proporsional tertutup, kita nggak tahu ya, sebagai pemilih kan kita ya tinggal terima aja gitu ya. Bahkan kalau kita nggak terpapar informasinya, kita nggak tahu siapa calonnya. Nah, calon itu kan ya namanya tertutup kan ya, bukan berarti tidak dipublikasikan ya. Cuman bagaimana mekanismenya, partai itu menempatkan orang-orang di nomor urut 1, nomor urut 2 gitu ya. Itu yang publik jadi nggak tahu. Dengan sistem pemilu proporsional terbuka, setidaknya ada peran publik untuk memilih siapa calonnya. Tapi kalau tertutup, ya peran itu kan tidak ada gitu ya. Kalau demokratisasi di internal partai politiknya belum berjalan, ya akan semakin memperkuat partainya saja gitu ya. Orang istilahkan kan kalau bagi pemilih, ya milih kucing dalam karung gitu ya, kita nggak tahu mekanismenya bagaimana, dan bukan berarti politik uang itu menjadi hilang sama sekali, karena pasti caleg-caleg itu kan akan berebut untuk ditempatkan di nomor urut atas. Money politiknya mungkin nggak di publik gitu ya, tapi di dalam penentuan ini. Sistem coblos partai pernah digunakan Indonesia pada era Orde Lama hingga baru. Namun sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 disahkan, sistem proporsional tertutup diubah menjadi terbuka. Putusan MK inilah yang membawa Indonesia kepada sistem proporsional terbuka yang sampai saat ini masih diterapkan. Lantas bagaimana tanggapan dari masyarakat terkait dengan potensi diberlakukannya kembali sistem pemilihan proporsional tertutup? Berikut adalah kutipan wawancara. Coblos partai dalam pemilu. Pemirsa, bola kini ada di tangan Mahkamah Konstitusi.
Apakah lembaga yang pernah mengambil bagian untuk memperbaiki kualitas pemilu kita berani untuk menolak judicial review tersebut? Atau malah mengambil langkah mundur dengan menerima gugatan dari para pemohon? Dan pada akhirnya, apakah hak demokrasi dan hak pilih masyarakat juga akan dicabut untuk memilih wakil rakyat pilihan mereka? Dari Jakarta, Jose Nicole, Media Group Network.